Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kemudian kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Nah, dari pengertian itu, maka kemudian jika kita kaitkan dengan model yang dikembangkan di beberapa negara, maka menurut Muladi, sistem peradilan pidana itu secara umum ya, bukan hanya pidana anak ya, maka harus dilihat sebagai suatu eh, jaringan ya. Jadi suatu jaringan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi atau lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan dan berurutan itu menegakkan hukum pidana. Makanya ketika kita lihat dari pengertian tersebut, kita bisa melihat juga bahwa sistem peradilan pidana itu dimanapun sama ya, dimanapun sama. Artinya sama unsurnya, tetapi cara pembuktiannya itu yang berbeda-beda. Kemudian cara persidangannya juga yang berbeda-beda. Makanya kemudian di dalam sistem peradilan pidana itu ada yang menggunakan model due process model, kemudian ada juga yang menggunakan crime control model, kemudian ada yang menggunakan family model, atau mungkin juga menggunakan model-model yang lain, misalnya sistem peradilan pidana adat. Tetapi intinya tetap sama. Pasti ada penuntut, pasti ada penyidik, kemudian ada penuntut, kemudian ada hakim, dan juga ada eksekusi. Itu sudah rumusnya. Jadi sistem peradilan pidana itu pasti seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau sistem peradilan pidana itu merupakan bagian dari subsistem dalam penegakan hukum, ya, penegakan hukum dalam pengertian yang luas, maka sistem peradilan pidana itu merupakan satu keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan terhadap terpidana setelah menjalani pidana. Nah, jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa jika terkait dengan sistem peradilan pidana ini, maka penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana itu tidak termasuk di dalam konteks penyelesaian jalur litigasi. Jadi sekarang ini tren ya, pendekatan-pendekatan itu jalur yang digugakan bukan hanya jalur litigasi, tetapi juga jalur non-litigasi. Jalur non-litigasi itu dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan mediasi, bisa juga dilakukan dengan negosiasi, atau bahkan bisa juga digunakan dengan model eh, arbitrasi atau dalam undang-undang kita disebut dengan arbitrase. Nah, jadi berdasarkan pengertian tersebut, maka di dalam satu sistem peradilan pidana, apakah sistem peradilan pidana militer, sistem peradilan pidana orang dewasa, sistem peradilan pidana anak, dan lain sebagainya, itu pasti melibatkan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan dan putusan pengadilan oleh hakim, serta upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak, dan terakhir adalah eksekusi. Ya, jadi eksekusi putusan pemidanaan. Jika terpidana itu dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Oke. Nah, merujuk pada pengertian yang tadi, maka kita bisa melihat bahwa tujuan dari setiap sistem peradilan pidana, termasuk sistem peradilan pidana anak, itu adalah sebagai suatu proses untuk penanggulangan kejahatan. Jadi penanggulangan kejahatan itu kan ada tiga ya, ada tiga cara kan ya. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan preemptif, yang kedua adalah pendekatan preventif, yang ketiga adalah pendekatan represif. Pendekatan preemptif itu adalah untuk menghilangkan penyebab terjadinya satu tindak pidana. Jadi sebab awalnya itu apa? Itu dihilangkan. Kemudian kalau preventif itu adalah pencegahan
dengan cara menutup semua peluang agar tidak terjadi tindak pidana. Kemudian yang represif itu adalah penanggulangan kejahatan menggunakan sistem peradilan pidana. Jadi dengan demikian maka tujuan sistem peradilan pidana secara umum itu adalah mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan yang kemudian jika sudah terjadi kejahatan maka tujuannya adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah sudah dipidana. Kemudian yang terakhir itu adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan, nanti penjahatnya, itu tidak mengulangi lagi kejahatannya. Jadi dengan demikian maka lengkap sudah kalau di dalam teori pemidanaan itu kan ada yang disebut dengan teori pencegahan, juga ada teori rehabilitasi. Teori pencegahan itu siapa? Berarti pelaku yang sudah pernah menjadi penjahat itu tidak melakukan tindak pidana dan orang yang berpeluang melakukan tindak pidana itu tidak melakukan tindak pidana. Makanya kalau dalam teori prevensi itu ada prevensi umum dan juga ada prevensi khusus. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau begitu, sistem peradilan pidana anak itu tujuannya untuk apa? Nah, maka menurut saya tujuan dari sistem peradilan pidana anak ya, itu adalah melindungi anak demi kepentingan terbaik bagi anak saat ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi melindungi anak di sini itu yang diutamakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ingat ya, pengertian anak di dalam sistem peradilan pidana anak itu berbeda-beda. Ada yang namanya anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian ada anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian ada anak saksi, dan juga ada anak korban. Ya, jadi nanti satu persatu akan saya jelaskan perbedaannya. Sehingga saudara-saudara sekalian tentu jangan sampai keliru membuat satu istilah itu. Jadi anak yang melakukan tindak pidana itu pengertiannya tidak sama dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut dengan ABH. Karena ABH itu pengertian luas, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah dalam pengertian sempit. Sesuatu dalam pengertian sempit tidak dapat digunakan dalam pengertian luas. Sesuatu yang pengertian luas tidak pas digunakan untuk pengertian yang sempit. Kemudian yang kedua, itu adalah terciptanya keadilan restoratif bagi anak maupun bagi korban. Nah, jadi keadilan restoratif itu adalah model keadilan yang merupakan model keadilan terbaru jika dilihat dari teori keadilan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana itu model keadilan. Yang pertama itu adalah keadilan yang bersifat retributif, yaitu keadilan dalam bentuk pembalasan. Itu dianggap banyak memiliki satu kelemahan, kemudian dikembangkan lagi apa yang disebut dengan keadilan rehabilitatif, yaitu untuk melakukan suatu rehabilitasi terhadap pelaku. Nah, kemudian itu juga banyak titik lemahnya. Kemudian sekarang muncul apa yang disebut dengan keadilan restoratif, yaitu mengutamakan pemulihan. Kalau yang pertama tadi, retribusi itu mengutamakan pembalasan. Kemudian yang kedua tadi adalah rehabilitatif itu adalah mengutamakan rehabilitasi terhadap pelaku. Kemudian yang ketiga, yang terkini itu adalah keadilan restoratif, yaitu yang mengutamakan pemulihan. Baik itu pemulihan bagi pelaku, bagi korban, dan juga kondisi di masyarakat. Kemudian yang terakhir, tujuan sistem peradilan pidana anak itu adalah dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
sebagai penerus bangsa dan pihak korban tindak pidana serta anggota masyarakat. Jadi sekali lagi, sistem peradilan pidana anak itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Di antaranya itu adalah merahasiakan identitas anak. Jadi mestinya itu yang dirahasiakan itu bukan hanya namanya, tetapi juga termasuk alamatnya, termasuk nama orang tuanya pada saat rilis atau pada saat eh, wartawan atau insan media yang lain memuat pelaku atau korban atau saksi yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Repotnya sekarang ini seringkali yang diinisialkan itu hanya namanya saja. Namanya saja diinisialkan, tetapi alamatnya itu tidak. Nama orang tuanya juga tidak. Lah, ini kan sama juga dengan membuka identitas dari anak. Jadi identitas itu beda dengan nama. Nama adalah bagian dari identitas. Baik, siapa yang bekerja dalam sistem peradilan pidana anak? Nah, jadi yang bekerja di dalam sistem peradilan itu siapa? Jadi intinya banyak pekerjaan yang tersedia di bidang peradilan pidana anak itu, tetapi umumnya pekerjaan tersebut terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori penegak hukum, adalah yang bekerja untuk menegakkan hukum pidana anak, baik itu sebelum persidangan maupun pada saat proses pemasyarakatan. Jadi sebelum persidangan, setelah persidangan, atau pada saat persidangan. Jadi dengan demikian, maka kita bisa mengetahui penegak hukum ya. Penegak hukum pidana itu siapa, Mas ya? Boleh dijawab ya. Penegak hukum pidana itu siapa? Bagaimana proses bekerjanya sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Nah, jadi bagian-bagian dari sistem peradilan pidana itu bekerja secara berurutan, seperti ban berjalan. Misalnya ketika suatu kejahatan terjadi, maka penegak hukum akan menyelidikinya. Jadi melakukan satu penyelidikan. Yang melakukan satu penyelidikan itu adalah Polri apabila tindak pidananya merupakan tindak pidana umum. Ya, apabila tindak pidananya adalah tindak pidana umum. Kalau tindak pidananya khusus ya ada aturan tersendiri. Misalnya tindak pidana eh, korupsi, maka yang menyelidiki bisa Polri, bisa Kejaksaan, bisa KPK, kan gitu kan ya? Karena yang mempunyai fungsi penyelidikan dan penyidikan ya tiga itu ya. Tapi kalau untuk sistem peradilan pidana anak, apakah mungkin kemudian apa kejaksaan ya, kejaksaan, kemudian KPK dan polisi itu juga melakukan penyelidikan terhadap anak itu? Nah, dari logika ya nggak bisa, tetapi mungkin juga bisa. Ya, mungkin juga bisa. Misalnya terkait dengan pencucian uang. Terkait dengan pencucian uang. Bukan dia yang mencuci, tetapi dia itu yang bisa, yang misalnya yang menerima. Karena namanya anak itu usianya adalah maksimal itu 18 tahun ya. Usianya 18 tahun. Itu sudah punya rekening, sudah punya KTP, sudah punya SIM ya. Tapi statusnya dia tetap anak. Dan bisa jadi dia sudah menjadi istri. Ya, meskipun undang-undang tentang apa perkawinan itu, usia perkawinan itu dilakukan oleh yang usianya minimal 19 tahun, tapi mungkin juga orang sebelum 18 tahun sudah menikah. Karena apa? Mendapatkan dispensasi dari pengadilan karena alasan-alasan tertentu. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah melakukan satu penyelidikan, maka dilakukan penyidikan. Dan kalau perlu itu dilakukan satu penangkapan, ya.
penangkapan, kemudian penahanan. Jadi sekali lagi, penyelidikan dengan penyidikan itu pasti duluan penyelidikan. Ya, pasti duluan penyelidikan. Karena penyelidikan itu adalah untuk eh, mencari alat bukti yang memadai apakah suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau bukan. Kalau iya, berarti dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu untuk mencari siapa orang yang diduga atau disangka secara kuat berdasarkan alat bukti penyidikan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti, yang disangka melakukan tindak pidana. Nah, itu. Kemudian kalau sudah itu, maka akan diambil alih oleh kejaksaan dan kemudian dilimpahkan di pengadilan. Meskipun polisi dan detektif ya, jadi misalkan Polri kemudian juga ada detektif. Kalau di beberapa negara di luar negeri itu kan ada juga detektif yang lain gitu kan ya, ada fungsi intelijen yang lain. Dapat memberikan kesaksian dalam persidangan di pengadilan, tetapi dia memberi kesaksian sampai pada putusan pengadilan saja. Kemudian jika terdakwa dinyatakan bersalah, mereka dijatuhi pidana atau tindakan dan diserahkan untuk dibina kepada lembaga pemasyarakatan atau lembaga yang lain. Setelah dibebaskan, misalnya ada yang diberikan cara bersyarat, itu nanti penegak hukum kemudian bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan. Yang dimaksud penegak hukum di sini adalah kejaksaan. Kan ada dua fungsi kejaksaan. Jaksa sebagai penuntut umum, kalau sudah diputuskan nanti jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan. Nah, tiba giliran kita untuk membedakan siapa yang disebut dengan anak. Jadi pengertiannya ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ditanya orang, Mas, eh, Anda kan penyidik anak, ya. Apakah ada anak yang sedang ditahan? Ada. Yang ditahan siapa? Anak yang berhadapan dengan hukum. Kira-kira pernyataan itu salah apa benar? Ya, salah apa benar? Jawaban itu salah apa benar? Salah ya. Kenapa? Anak yang berhadapan dengan hukum itu ada tiga kategori. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melanggar, yang diduga melanggar hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana, berarti anak saksi, dan anak yang menjadi korban tindak pidana, berarti anak korban. Lah kalau anak korban sama anak saksi penjenengan tahan kan yo gak bener. Kalau ditanya, yang ditahan siapa? Yang ditahan adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Jangan anak yang berhadapan dengan hukum. Karena pengertian anak yang berhadapan dengan hukum itu tiga kategori. Nah, anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berusia, berumur ya, 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, jadi inilah yang akhirnya disebut dengan anak. Sehingga kalau gampangnya kalau ditanya, yang Anda tahan siapa? Anak. Gitu sudah cukup. Itu lebih benar daripada mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum. Karena jika anak berhadapan dengan hukum tambah salah. Karena anak yang berhadapan dengan hukum itu ada anak saksi dan anak korban. Ya. Tetapi kalau misalnya ditanya, siapa yang Anda BAP? Maka Anda boleh mengemukakan anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kan anak saksi ketika diperiksa kan juga di BAP. Anak korban ketika diperiksa juga di BAP. Anak yang berkonflik dengan hukum ketika diperiksa juga di BAP. Jangan sampai keliru. Saya seringkali seringkali diajak ngobrol sama teman-teman itu ada yang belum bisa membedakan antara pengertian anak yang berhadapan dengan hukum dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ada juga anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut dengan anak korban.
adalah anak yang berumur 18 tahun, ya belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Jadi, dia mengalami penderitaan fisik atau mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh satu tindak pidana. Itu namanya adalah anak korban. Jadi anak korban ya, bukan anaknya korban ya. Beda ya, anak korban dengan anaknya korban. Kalau anaknya korban itu berarti ya korban itu punya anak. Kalau anak korban adalah orang yang jadi korban tindak pidana yang usianya belum mencapai 18 tahun. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana. Itu disebut dengan anak saksi, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang sesuatu perkara yang didengar, dilihat, dan atau dialami sendiri. Nah, itu namanya adalah anak sebagai saksi. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita berbicara mengenai karakteristik dari sistem peradilan pidana anak. Karakteristik itu artinya ciri-ciri khusus yang membedakan antara peradilan pidana anak dengan peradilan yang lain. Yang pertama, ada batasan usia dalam sistem peradilan pidana anak itu. Yaitu adalah anak yang sudah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. Ini berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Orang dewasa itu adalah yang usianya 18 tahun sampai usia berapapun. Sampai usia berapapun. Seperti kemarin itu ada kasus di Pengadilan Negeri Denpasar ya, yang kaitannya dengan masalah pemalsuan surat, itu terdakwanya usianya 93 tahun. Usianya 93 tahun. Andai kata nanti satu saat itu ada orang yang usianya 110 tahun kemudian diadili, itu juga nggak masalah. Jadi di peradilan umum itu ya, termasuk peradilan khusus tentang tipikor, kemudian juga tentang pengadilan terhadap HAM, pengadilan eh, sengketa hubungan industrial dan lain sebagainya, itu tidak ada batasan yang seketat itu ya. Nggak ada batasan seketat itu. Hanya yang usianya 12 tahun dan paling banyak usia 18 tahun. Kemudian identitas anak yang berhadapan dengan hukum, berarti tiga tadi ya, itu harus dirahasiakan. Baik itu anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian anak yang menjadi saksi atau anak saksi, kemudian anak yang menjadi korban atau anak korban. Semuanya harus dirahasiakan. Tapi anehnya di dalam putusan pengadilan itu lucu ya. Kadang-kadang itu namanya nggak ada ya, di blur gitu kan ya. Nah, kemudian alamatnya ada ya. Kalau alamatnya itu kemudian di blur, ternyata di bawah itu kadangkala ada yang tidak dirahasiakan, yaitu apa? Pemeriksaan terhadap saksi. Ya, kan kebetulan saksinya itu anak atau terhadap saksi korban itu juga anak. Itu ditulis lengkap tuh. Saya sudah menemukan banyak putusan pengadilan itu. Jadi yang bagian ngeblur di pengadilan sendiri itu kadangkala yang diblur itu hanya nama anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan anak yang menjadi saksi dan anak yang menjadi korban itu kadangkala ditulis secara lengkap. Oke. Kemudian yang ketiga, diproses hukum sesuai dengan kondisi psikis anak, sehingga dipisahkan semua proses hukumnya dengan orang dewasa. Mulai dari tahap penyidikan, penahanan, termasuk jangka waktu penahanannya itu beda dengan yang diatur di KUHP. Ya, lebih singkat ya. Kemudian juga proses di pengadilan, itu khusus, ruangannya ruang khusus, kemudian juga persidangannya pasti tertutup. Begitu juga dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Maka jika dimasukkan di lembaga pemasyarakatan, itu pun ada blok sendiri. Jika dikumpulkan dengan orang dewasa dalam satu lembaga pemasyarakatan. Apakah bisa? Ya, mestinya aturannya nggak begitu, tetapi dalam pelaksanaannya ada yang dibina di lembaga pemasyarakatan orang dewasa, tapi kemudian ada blok khusus untuk anak. Kemudian juga
Yang keempat, ditangani oleh penegak hukum yang khusus bagi anak. Misalnya ada penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, dan semua itu harus punya SK. Jadi semua itu harus punya SK, surat keputusan dari atasannya masing-masing yang dia memang mengikuti proses itu, yang ada seleksinya. Kemudian yang kelima, mengutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui diversi, sepanjang memenuhi persyaratan oleh penyidik, jaksa, maupun oleh hakim. Kemudian mengutamakan keadilan restoratif, yaitu melalui proses diversi, yaitu dengan cara melibatkan banyak pihak secara bersama-sama untuk bermusyawarah agar diselesaikan secara baik yang melibatkan korban, anak, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan dalam rangka untuk menghindari proses pembalasan. Kemudian juga upaya untuk meminimalisasi pidana penjara atau perampasan kemerdekaan, misalnya dipisahkan dari orang tua dan lingkungan keluarganya. Karena itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan jika terbukti itu pidana yang dijatuhkan tidak ada yang dijatuhi pidana mati, seberapapun jahatnya anak. Dan juga tidak ada yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 10 tahun, seberapapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan. Kemudian anak yang dijatuhi pidana itu harus usianya sudah mencapai 14 tahun. Meskipun yang disidangkan itu mulai 12 tahun. Yang 12 tahun nanti sampai belum mencapai 14 itu dijatuhi tindakan atau material. Misalnya diserahkan kepada orang tua atau diserahkan kepada perorangan untuk dididik, disertakan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang karakteristiknya itu adalah adanya pemaafan hakim, yaitu hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan. Ya. Bahkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, baik itu yang berkategori genosida maupun kejahatan HAM ya, jadi peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu juga diadakan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, tetapi di bawah peradilan umum. Ya, baik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem peradilan pidana anak itu mempunyai suatu karakteristik yang khusus. Di antaranya adalah sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Jadi pendekatan keadilan restoratif, bukan teknik keadilan restoratif. Jadi pendekatan keadilan restoratif itu caranya berbagai macam, termasuk juga menggunakan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan model panel, mediasi, Masuk ke kemudian juga pengadilan adat, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan demikian maka jelas bahwa sistem peradilan pidana anak itu meliputi tiga subsistem ya. Jadi subsistem penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini ya. Artinya apa? Artinya di dalam penyidikan dan penuntutan itu menurut KUHP, semuanya menurut KUHP. Apa pengertian penyidikan, apa pengertian penuntutan, kemudian siapa yang menyidik, siapa yang menuntut, kemudian tempatnya di mana, alat buktinya apa, kemudian siapa saksinya, siapa ahlinya, itu semua seperti yang ada di KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Sehingga kalau ada ketentuan yang khusus di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan yang ada di dalam KUHP itu diabaikan. Karena ketentuan hukum yang bersifat khusus mengabaikan ketentuan hukum yang bersifat umum. Sehingga yang digunakan dalam penyidikan dan penuntutan ini kita menggunakan undang-undang eh, tentang Polri dan juga undang-undang tentang kejaksaan dan juga undang-undang KUHP. Kemudian yang kedua adalah persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Jadi di Indonesia itu kan ada peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, kemudian ada peradilan tata usaha negara. Kan ada 4 lingkungan itu kan ya. Nah, pengadilan anak itu ada di dalam peradilan umum. Nah, dasar hukumnya apa? Tetap menggunakan KUHP dan juga menggunakan undang-undang tentang kehakiman. Ya, jadi undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Bukan hanya undang-undang saja, tetapi termasuk juga peraturan-peraturan yang ada di lingkungan penegak hukum. Misalnya peraturan Kapolri, peraturan Polri, peraturan Kejaksaan, peraturan Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, termasuk juga petunjuk-petunjuk teknis yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan. Jadi salah satu karakteristik lagi itu sejak awal ya. Jadi sejak awal di dalam satu proses peradilan pidana anak itu anak yang berkonflik dengan hukum yang statusnya sebagai tersangka bahkan sebelum jadi tersangka masih diperiksa itu pun Ada. banyak yang mendampingi. Kalau sudah jadi tersangka, kemudian nanti yang mendampingi Ini adalah sertifikatnya. eh, dari lembaga Bapas ya. Jadi ada pembimbing kemasyarakatan, bukan pembimbing pemasyarakatan ya, pembimbing kemasyarakatan PK ya. Itu dari Bapas. Bapas itu adalah eh, lanjutan dari di lapas. Kalau di lapas itu orang dibina, ya, anak itu juga dibina di LPKA. Kemudian nanti kalau sudah keluar dia mengikuti apa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau mungkin juga pidana percobaan, pidana pengawasan bagi anak ya karena ada pidana pengawasan itu dia akan diawasi oleh PK, didampingi oleh PK, dibimbing oleh PK. Nah, dari mana? Dari kantor Bapas. Apa itu kantor Bapas? Kantor Bapas adalah kantor Balai Pemasyarakatan. Ya, jadi Bapas itu Balai Pemasyarakatan. Kalau di Malang itu ada, kemudian di Kediri ada, di Blitar tidak ada, di Tulungagung juga tidak ada, kemudian Trenggalek juga tidak ada, di Nganjuk juga tidak ada. Kemudian kalau di Malang, kemudian yang di sebelah timur itu adanya di Jember, Banyuwangi juga tidak ada. Ya. Kemudian dalam sistem peradilan pidana anak tadi yang saya sebutkan ya, dari di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, kemudian juga di tingkat sebelum pemeriksaan pada perkara anak itu diupayakan diversi. Bahkan dulu sebelum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila penyidik atau juga jaksa, jadi penyidik anak, jaksa anak atau hakim anak tidak melakukan suatu diversi, padahal dia itu ada peluang untuk didiversi, itu diancam dengan pidana di undang-undangnya, tetapi karena itu akhirnya diujikan ke Mahkamah Konstitusi, maka pasal itu kemudian diamputasi, ya, tidak diberlakukan. Oke, karakteristik yang khusus tadi berkaitan dengan pidana. Pidananya itu berbeda dengan pidana orang tua, ya. Maksud saya pidana orang dewasa. Jadi terdiri atas pidana pokok, kemudian juga pidana tambahan. Jadi jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak itu dua. Yang pertama adalah sanksi berupa pidana, yang kedua adalah sanksi berupa tindakan atau material. Kalau pidana itu kalau dalam bahasa Belandanya kan straf gitu kan. Pidana pokoknya itu terdiri atas pidana peringatan. Nyusunnya saja ini dari yang teringan ke yang terberat. Tujuannya agar hakim itu seoptimal mungkin dapat mengupayakan menjatuhkan pidana tetapi yang teringan. Jadi ada pidana peringatan, pidana dengan syarat ya. Pidana dengan syarat itu adalah melalui pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, kemudian pengawasan. Ini juga gitu bahasa di undang-undang ya lucu, kok bisa pelayanan masyarakat itu kan aneh. Kalau mestinya itu kan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kalau pelayanan masyarakat berarti kan masyarakat yang melayani itu ya. Kemudian ada pidana pelatihan kerja, ada pidana pembinaan dalam lembaga, kemudian ada pidana penjara. Nah, sedangkan pidana tambahannya terdiri atas pidana perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Ini kan beda dengan pidana orang dewasa. Orang dewasa itu kan hanya pidana mati,
kemudian ada pidana penjara yang terdiri atas pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara waktu, kemudian ada pidana denda, kemudian ada pidana kurungan, kemudian ada pidana tutupan. Jadi beda ya. Jadi beda. Pidana mati tidak ada, pidana kurungan tidak ada, pidana kurungan juga tidak ada. Yang ada hanya pidana penjara. Dan itu pun sebagaimana tadi saya sampaikan, hanya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan jika di dalam proses itu ternyata terbukti dan akan dijatuhi pidana, maka pidananya hanya dijatuhkan setengah dari ancaman, maksimalnya setengah dari ancaman. Misalnya diancam dengan 10 tahun, maka hanya boleh dijatuhkan maksimal 5 tahun. Ini yang berbeda, berbeda. Kemudian apabila dalam hukum pidana material diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja. Ini karakteristiknya juga. Kenapa? Kalau dijatuhi pidana denda kan harus bayar lah. Anak kan ya belum punya penghasilan kan. Rata-rata kan begitu. Meskipun ada juga anak yang usia 15 tahun sudah kaya. Itu kan ada. Misalnya yang dia ahli dalam bidang teknologi informasi, kemudian juga dia melakukan satu pekerjaan ya. Jadi misalnya dia menjadi menjadi startup atau mungkin juga yang lain. Kemudian pidana yang dijatuhkan pada anak dilarang melanggar harkat dan martabat manusia, martabat anak. Nah, kemudian ada tindakan ya, tindakan atau disebut dengan matrikel itu bentuknya bisa dikembalikan kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, kemudian perawatan di rumah sakit jiwa, kemudian perawatan di LPKS ya. LPKS itu lembaga pembinaan kesejahteraan sosial. Kemudian ada kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Ini adalah satu tindakan. Nah, jadi perbaikan akibat tindak pidana, misalnya anak banting laptop, kemudian laptopnya rusak, kemudian disuruh memperbaiki, itu adalah bagian dari satu tindakan. Pidana dan tindakan itu dijatuhkan dijatuhkan apa satu ya. Jadi nggak boleh orang dijatuhi pidana, kemudian juga dijatuhi tindakan. Karena tindakan ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang usianya sudah mencapai 12 tahun, tetapi belum mencapai 14 tahun. Ya, jadi untuk yang huruf D, E, F dikenakan paling lama 1 tahun. Nah, kemudian tindakan sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun. Nah, jadi kalau begitu gimana Pak Widodo solusinya kalau kita melihat dari aturan ini? Jadi semua anak yang usianya itu 12 sampai dengan 18 tahun itu bisa dijatuhi tindakan. Tetapi yang bisa dijatuhi pidana hanya yang usianya 14 sampai sebelum 18. Jadi belum itu bisa dijatuhi pidana penjara. Kalau usianya sudah lebih dari 12 tetapi tidak lebih dari 18. Tapi khusus untuk penjatuhan tindakan ini bisa dijatuhkan mulai usia 12 sampai dengan sebelum 18. Tuh, jadi bisa dilakukan seperti itu. Sangat tergantung dari berat atau ringannya satu tindak pidana.